Luar biasa, kamu jago banget ya. Ibu sampai kewalahan melawan kamu. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Bu Ratna tinggal di rumah megah di kawasan elit. Rumah itu tampak indah, penuh kemewahan, namun di dalamnya hanya ada sepi yang setiap hari menemaninya. Suaminya, Pak Arman, sibuk dengan urusan bisnis hingga jarang pulang. Anak-anak mereka sudah dewasa dan tinggal di luar negeri. Di balik wajahnya yang masih cantik di usia 40-an, Bu Ratna menyimpan rahasia besar. Kesepian membuatnya mencari penghiburan di luar. Ia bukan sekedar mencari teman ngobrol, melainkan kesenangan dari pria-pria muda. Ada satu hal yang selalu membuatnya bersemangat. Ia tergila-gila pada laki-laki yang masih perjaka. Baginya, ada sensasi tersendiri saat bersama mereka. Pria muda itu polos, tapi semangatnya luar biasa. Gumam Bu Ratna suatu kali di depan cermin sambil tersenyum nakal. Ia sering berkenalan lewat acara sosial, kafe, atau bahkan pertemuan singkat. Dalam setiap tatapan dan senyumannya, terselip rayuan halus yang membuat banyak pria terperangkap. Suatu sore, Bu Ratna duduk di kafe dengan seorang mahasiswa bernama Dimas. Anak muda itu masih tampak canggung, tapi jelas terlihat terpikat dengan pesona Bu Ratna. "Bu, apa nggak takut jalan sama saya begini? Orang-orang bisa salah paham," ucap Dimas tengah berbisik. Bu Ratna tertawa kecil, menyandarkan tubuhnya dengan santai. "Justru itu yang membuatnya seru, Mas. Lagi pula, siapa yang berani mencurigai saya? Orang hanya tahu saya istri pengusaha sukses." Dimas menelan ludah, tanpa gugup. Bu Ratna menyukai tatapan bingung itu. Baginya, mengendalikan pria muda adalah kepuasan tersendiri. Sepulangnya ia duduk di kamar sambil membuka ponselnya. Ada beberapa pesan dari pria-pria lain yang belakangan ia kenal. Senyumnya mengembang membaca rayuan-rayuan polos mereka. Ternyata gampang sekali membuat mereka jatuh. Katanya lirih, suaranya terdengar setengah menggoda. Namun, rasa puas itu hanya bertahan sebentar. Begitu ia kembali ke rumah yang sepi, hampa itu datang lagi. Foto keluarga yang terpajang di ruang tamu seakan mengejeknya. Suaminya selalu sibuk, anak-anaknya jauh, dan dirinya harus mencari perhatian di luar rumah. Malam itu ketika Pak Arman kebetulan pulang lebih cepat, suasana rumah tetap terasa dingin. Mereka makan malam bersama tanpa percakapan berarti. "Kamu tidak bosan kerja terus?" tanya Bu Ratna mencoba membuka obrolan. Pak Arman menoleh sekilas sambil menaruh sendok. "Ini semua untuk keluarga. Kamu kan sudah punya segalanya." Jawaban itu membuat Bu Ratna tersenyum pahit. "Segalanya," pikirnya. Tidak, yang ia butuhkan bukan harta, tapi sentuhan, perhatian, dan kehangatan yang kini ia cari di luar rumah. Setelah makan, Pak Arman masuk ke ruang kerjanya. Bu Ratna duduk sendirian di teras belakang. Ia menatap langit malam, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak mau hidup hanya menunggu. Kalau tidak ada yang bisa membuatku bahagia di rumah ini, aku akan mencari kebahagiaan di luar. Aku masih cantik, masih menarik, dan aku tahu banyak pria muda yang ingin dekat denganku." Senyum nakal kembali muncul di wajahnya. Baginya, setiap pertemuan dengan pria muda adalah bukti bahwa ia masih punya kendali atas hidupnya. Meskipun di balik itu, ada resiko besar yang mengintai. Keseharian Bu Mariam selalu ditemani oleh supir pribadinya yang setia, bernama Bima. Bima sudah hafal benar kemana saja Bu Ratna pergi setiap minggunya. Pagi bisa ke salon, siang ke butik, dan malam sering ia antar ke sebuah kafe atau hotel kecil yang tenang. Ia tidak pernah bertanya, tapi jelas ia tahu majikannya itu sedang bermain-main dengan pria muda. Setiap kali menunggu di parkiran, Bima melihat Bu Ratna turun dengan langkah percaya diri, bibir tersenyum dan parfum yang menyengat. Ia masuk ke gedung bersama lelaki berbeda-beda, rata-rata jauh lebih muda darinya. Bima hanya menghela napas lalu mematikan mesin mobil. Kadang ia menunggu berjam-jam, membaca berita di ponsel, atau sekedar memejamkan mata.
Suatu sore, ketika Bu Ratna baru saja kembali ke mobil, wajahnya tampak berseri-seri. Ia duduk di kursi belakang, menyandarkan tubuh sambil merapikan rambut. "Bima," katanya pelan, "kamu pasti heran ya, kenapa aku sering keluar malam?" Bima melirik lewat spion. "Itu urusan ibu, saya hanya sopir." Bu Ratna tersenyum nakal. "Tapi kamu tahu kan aku tidak sekadar pergi belanja? Kamu pasti bisa menebak." Bima menelan ludah, memilih diam. Namun Bu Ratna tidak berhenti. "Kamu ini pintar menyimpan rahasia, makanya aku percaya sama kamu. Kamu tidak akan cerita apa-apa ke suamiku kan?" "Tidak, Bu, itu bukan urusan saya." Senyum Bu Ratna makin lebar. "Bagus, aku suka sopir yang setia, apalagi yang bisa menutup mata ketika majikannya nakal." Kata-kata itu membuat Bima salah tingkah. Ia memang tahu semua yang dilakukan Bu Ratna. Bahkan terkadang ia sendiri malu ketika melihat majikannya bergandengan tangan dengan pria seusia mahasiswa. Beberapa hari kemudian, saat mereka duduk di teras rumah setelah pulang, Bu Ratna kembali membuka topik yang membuat Bima resah. "Bima, kamu tahu tidak? Aku lebih suka pria yang masih muda. Rasanya beda, segar. Mereka polos tapi gampang sekali diarahkan." Bima menunduk, jari-jarinya mengetuk gelas teh. "Saya tidak enak dengar cerita begitu, Bu. Saya takut salah paham." "Kamu ini polos sekali. Padahal aku yakin kamu juga laki-laki. Masa tidak pernah kepikiran kalau punya majikan cantik yang suka main dengan pria muda?" Wajah Bima memanas. Ia berusaha menahan diri. "Saya cuma sopir, Bu. Tugas saya mengantar, bukan ikut campur." "Ah, kamu memang terlalu lurus," balas Bu Ratna sambil menatapnya dalam-dalam. "Tapi justru itu yang membuatku nyaman. Aku tahu rahasiaku aman bersamamu." Sejak saat itu hubungan mereka berubah. Bima bukan lagi hanya sopir, melainkan juga pendengar setia. Setiap kali Bu Ratna pulang dari pertemuan, ia sering menceritakan sedikit demi sedikit tentang apa yang ia rasakan. Tidak pernah gamblang, tapi cukup membuat Bima mengerti. "Bima, kamu jangan salah sangka. Aku bukan tidak sayang suamiku. Hanya saja dia terlalu sibuk. Aku butuh perhatian. Dan kadang aku lebih suka cara pria muda menetapku," ucap Bu Ratna suatu malam di mobil. Bima terdiam, hanya menggenggam setir lebih erat. Dalam hati, ia merasa campur aduk, antara kagum, tergoda, sekaligus bersalah. Meski berusaha menjaga jarak, Bima tidak bisa membohongi dirinya. Ia sering memikirkan Bu Ratna, terutama ketika melihat bagaimana majikannya begitu percaya diri menggoda pria lain. Ada kalanya ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa bukan aku?" Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia buru-buru mengusirnya. "Aku hanya sopir," gumamnya dalam hati. Sementara Bu Ratna seakan menikmati permainan ini. Ia tahu Bima menyimpan sesuatu dan ia sengaja memberi godaan kecil untuk melihat bagaimana pemuda itu bereaksi. Dan setiap kali Bima menunduk, tersipu atau terdiam, Bu Ratna merasa semakin puas. Di antara mobil mewah, perjalanan panjang dan malam-malam penuh rahasia, hubungan keduanya makin dekat. Bu Ratna dengan godaannya, Bima dengan diamnya. Keduanya tahu ada garis tipis yang sedang mereka tapaki. Garis yang suatu saat bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Suatu malam, Bima baru saja kembali dari garasi setelah memastikan mobil dalam keadaan siap dipakai besok. Ketika melewati ruang keluarga, ia melihat cahaya televisi menyala. Penasaran, ia melangkah pelan dan mendapati Bu Ratna sedang duduk santai di sofa. Di layar, sebuah film Jepang sedang diputar. Bukan film serius, melainkan drama ringan dengan adegan yang agak genit. Bu Ratna tampak asyik menonton sambil memakan camilan. Ia tidak menyadari kehadiran Bima sampai pemuda itu batu pecil. "Oh, Bima!" Bu Ratna menoleh sambil tersenyum. "Kamu belum tidur?" Bima agak kikuk. "Saya baru dari garasi, Bu. Saya kira ibu sudah istirahat." Bu Ratna menepuk sofa di sampingnya. "Sini, temani aku. Nonton sendirian itu membosankan." Bima ragu sejenak, tapi akhirnya duduk dengan jarak yang cukup. Matanya menatap layar, lalu buru-buru dialihkan. Ia merasa canggung berada di situ. "Kamu kelihatan tegang," ucap Bu Ratna sambil terkekeh.
santai saja, ini cuma film. Filmnya agak aneh, Bu. Jawab Bima jujur. Bu Ratna menatapnya penuh arti. Aneh? Atau kamu belum terbiasa nonton yang begini? Bima tidak menjawab. Pipinya terasa panas. Bu Ratna tersenyum puas melihat reaksinya. Ia tahu betul, setiap kata yang ia ucapkan bisa membuat Bima salah tingkah. Sejak malam itu, kebiasaan baru muncul. Hampir setiap malam, Bu Ratna mengajak Bima duduk bersamanya menonton televisi. Kadang film Jepang, kadang drama romantis lain. Awalnya canggung, lama-lama terasa biasa. Obrolan kecil pun mulai mengalir. Bima, kamu kok selalu diam ya? Padahal aku ingin ada yang diajak ngobrol, kata Bu Ratna suatu malam. Saya takut salah ngomong, Bu. Majikan dan supir kan beda dunia. Ah, jangan anggap aku majikan terus. Di rumah ini aku hanya perempuan kesepian. Dan kamu satu-satunya orang yang mau menemaniku. Kalimat itu membuat Bima terdiam. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sisi rapuh dari Bu Ratna yang jarang ia lihat. Beberapa malam kemudian, ketika adegan film menampilkan pasangan yang saling menggoda, Bu Ratna tiba-tiba mendekat. Tangannya mengambil camilan di meja, tapi sengaja bersentuhan dengan tangan Bima. Ups, katanya sambil tersenyum nakal. Kamu kaget ya? Bima buru-buru menarik tangannya. Maaf Bu, saya tidak sengaja. Bu Ratna menatapnya lekat-lekat. Kamu ini polos sekali, justru itu yang aku suka. Sejak itu, suasana di antara mereka semakin berbeda. Ada kehangatan yang tumbuh, sekaligus ketegangan yang sulit dijelaskan. Bima tahu, ia sedang berada di batas berbahaya. Tapi entah mengapa ia tidak bisa menjauh. Malam demi malam, mereka semakin dekat. Kadang Bu Ratna tertawa lepas di sampingnya, kadang ia menceritakan pengalaman masa mudanya. Semua terasa akrab, seolah mereka bukan lagi majikan dan sopir. Namun, di balik itu semua, Bima terus dihantui rasa bersalah. Aku tahu ini salah, batinnya. Tapi kenapa aku justru menikmati kebersamaan ini? Bu Ratna sadar, tembok di hati Bima perlahan mulai retak. Dan setiap retakan itu ia isi dengan senyum, tatapan, dan kata-kata yang menggoda. Hubungan mereka kini bukan sekedar antara sopir dan majikan. Ada sesuatu yang tumbuh, diam-diam, tapi semakin kuat. Ajakan itu datang tiba-tiba. Sore itu, ketika Bima sedang memarkir mobil, Bu Ratna mendekatinya dengan senyum menggoda. Bima, akhir pekan ini aku bosan kalau di rumah terus. Bagaimana kalau kita ke puncak? Bima menoleh kaget. Kita berdua, Bu? Tentu saja. Anak-anak di luar negeri, suamiku entah di mana. Aku tidak mungkin pergi sendirian, kan? Ucap Bu Ratna santai. Bima menelan ludah. Ia tahu menerima ajakan itu berarti masuk lebih jauh ke dalam lingkaran yang berbahaya. Tapi sulit baginya menolak ketika Bu Ratna menatap dengan penuh keyakinan. Kalau ibu memang mau, saya siap antar. Jawab Bima hati-hati. Bukan cuma antar Bima, sahut Bu Ratna sambil tersenyum tipis. Aku ingin kamu temani aku selama di sana. Akhir pekan tiba, mereka berangkat dengan mobil mewah menuju puncak. Udara sejuk dan jalan berkelok terasa berbeda ketika hanya mereka berdua di dalam mobil. Bu Ratna beberapa kali melirik Bima yang fokus menyetir. Kamu ini supir yang paling setia yang pernah aku punya, katanya tiba-tiba. Memang tugas saya begitu, Bu. Jangan terlalu formal. Di villa nanti anggap saja kita teman. Setuju? Bima terdiam, lalu mengangguk pelan. Sesampainya di villa, suasana sunyi menyambut. Villa mewah itu berdiri megah di tengah kebun teh. Tanpa pembantu, tanpa tamu, hanya mereka berdua. Bu Ratna tampak bersemangat, seolah kembali muda. Mari Bima, bantu aku bawa barang, ujarnya sambil berjalan ringan ke dalam.
Bima mengikuti, berusaha tetap profesional meski hatinya berdebar. Hari-hari di villa itu berjalan berbeda. Pagi mereka sarapan bersama, siang berjalan-jalan di kebun sekitar, malam menonton film seperti kebiasaan mereka di rumah. Bedanya di villa itu kedekatan mereka terasa lebih bebas, tidak ada mata-mata yang mengawasi. Suatu sore ketika mereka duduk di teras menikmati teh hangat, Bu Ratna mulai bercerita tentang masa mudanya. Aku dulu punya banyak penggemar, Bima. Lelaki muda, tampan, semuanya berebut perhatian. Katanya dengan nada menggoda. Saya percaya, Bu. Sampai sekarang pun ibu masih cantik. Oh, jadi kamu memperhatikan aku? Saya hanya bicara jujur. Tapi jujurmu membuatku senang, jawab Bu Ratna lembut. Malamnya mereka kembali duduk bersama menonton film Jepang. Kali ini sofa yang lebar terasa sempit karena Bu Ratna duduk lebih dekat dari biasanya. Tangannya beberapa kali menyenggol lengan Bima. Bima, kamu sadar nggak? Kalau kita makin sering begini, aku jadi lupa rasanya kesepian. Ucap Bu Ratna lirih. Saya senang bisa menemani Ibu. Tapi saya takut kalau orang lain tahu. Biarkan saja orang lain. Yang penting aku bahagia. Dan kamu kan? Bima tidak menjawab. Ia tahu semakin lama bersama Bu Ratna batas antara majikan dan supir makin kabur. Tapi di dalam hatinya ada rasa hangat yang tidak bisa ia pungkiri. Keesokan harinya mereka berjalan menyusuri kebun teh. Bu Ratna menggandeng lengan Bima tanpa ragu. Orang-orang yang lewat hanya mengira mereka pasangan biasa. Lihat Bima, di sini aku bisa jadi diriku sendiri. Tidak ada yang mengikat, tidak ada yang menghakimi. Katanya penuh semangat. Kalau ibu bahagia, saya juga ikut tenang. Sahut Bima. Jangan panggil aku ibu terus. Di sini cukup panggil Ratna. Ucapnya tegas. Bima terdiam. Panggilan itu terasa janggal, tapi Bu Ratna tersenyum puas. Ia berhasil menurunkan jarak yang selama ini menjadi penghalang. Hari-hari di villa itu membuat Bu Ratna merasa hidupnya kembali berwarna. Ia tidak lagi sekedar istri yang kesepian, tapi perempuan yang menemukan teman sejati. Sementara Bima meski dihantui rasa bersalah, tidak bisa menyangkal kenyamanan yang ia rasakan. Kebersamaan itu diam-diam mulai menjerat hati mereka berdua. Sepulang dari liburan di puncak, suasana hati Bu Ratna terasa lebih ringan. Ia merasa baru saja menemukan potongan kebahagiaan yang selama ini hilang. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu sore Bu Ratna pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu mobil berhenti di depan rumah, ia meminta Bima tetap menunggu di garasi. Aku masuk sebentar Bima, kalau nanti perlu aku panggil, katanya singkat. Bima mengangguk. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidup majikannya. Saat melangkah ke dalam rumah, Bu Ratna mendengar suara tawa samar dari ruang tamu. Ia heran, karena seharusnya rumah itu kosong. Semakin dekat, semakin jelas suara perempuan muda bercampur dengan suara suaminya, Pak Arman. Dengan langkah hati-hati, Bu Ratna mengintip dari balik pintu. Pandangan matanya langsung membeku. Di sofa, Pak Arman duduk akrab bersama seorang wanita muda berusia sekitar 20-an. Cara mereka bercanda jelas bukan hubungan biasa. Arman, kamu benar-benar tahu cara bikin aku ketawa, ucap wanita itu genit. Pak Arman menepuk pahanya sambil tertawa. Kamu yang manis, siapa sih yang bisa tahan sama kamu? Bu Ratna hampir tak percaya. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup keras. Selama ini ia sudah curiga, tapi menyaksikan dengan mata kepala sendiri, membuat perihnya berlipat ganda. Ia masuk dengan langkah tegas. Jadi, ini yang kamu lakukan selama ini, Arman. Suaranya bergetar, tapi matanya tajam. Pak Arman terlonjak kaget, wajahnya pucat. Wanita muda itu buru-buru berdiri lalu bersembunyi di balik sofa. Rana, aku bisa jelaskan, ucap Arman terbata. Jelaskan apa? Bukti sudah di depan mata.
Kamu sibuk katanya untuk keluarga, ternyata sibuk dengan perempuan lain. Jawab Bu Ratna menahan amarah. Tanpa berkata lebih banyak, ia berbalik meninggalkan ruangan. Matanya basah, tapi bukan karena kelemahan. Di garasi, Bima yang menunggu langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Bu, wajah ibu pucat, ada apa? Tanya Bima cemas. Bu Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku baru saja melihat dengan jelas. Suamiku bersama perempuan lain. Bima terdiam. Ia sudah menduga, tapi tak menyangka Bu Ratna akan memergokinya langsung. Aku tidak akan diam lagi, Bima. Aku akan akhiri semua ini, ucap Bu Ratna dengan suara tegas. Hari-hari setelah kejadian itu dipenuhi persiapan gugatan cerai. Dengan bukti foto dan seksi, proses berjalan cepat. Pengacara Bu Ratna bekerja rapi. Pak Arman tidak bisa berkutik. Di ruang sidang ketika hakim mengetuk palu dan menyatakan putusan, Bu Ratna berdiri tegak. Ia mendapat hak penuh atas sebagian besar aset, termasuk perusahaan yang selama ini dibangun bersama. Selesai sidang, Bu Ratna keluar bersama Bima yang setia mendampinginya. Senyum tipis terukir di wajahnya, meski matanya masih menyimpan luka. Bima, sekarang aku resmi bebas, ucapnya pelan. Bima menunduk hormat. Saya senang kalau ibu akhirnya bisa lepas dari semua beban itu. Tapi kamu tahu, meski aku menang harta, aku tetap ngerasa kosong. Semua ini hanya angka di kertas. Yang kubutuhkan tetap saja kebersamaan, katanya sambil menatap Bima dengan dalam. Bima menelan ludah. Tatapan itu membuatnya gugup, sekaligus hangat. Ia tahu, sejak awal ia bukan sekadar sopir bagi Bu Ratna. Ia menjadi saksi, pendengar, sekaligus orang yang selalu ada di saat genting. Malam itu Bu Ratna duduk di ruang keluarga dengan segelas teh. Bima duduk di seberangnya. Hening panjang melingkupi ruangan. Sebelum akhirnya Bu Ratna berbicara. Bima, kamu sadar tidak? Kalau sadar kamu tidak ada mungkin aku sudah hancur. Semua orang bisa meninggalkanku, tapi kamu tetap di sini. Ucapnya lirih. Bima menatapnya dengan ragu. Itu memang kewajiban saya, Bu. Tidak, Bima. Kamu lebih dari itu. Kamu penopangku. Bima terdiam. Kata-kata itu menusuk sekaligus mengikat hatinya semakin dalam. Ia sadar, jalan di depan tidak akan mudah. Tapi satu hal pasti, hubungannya dengan Bu Ratna sudah tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Setelah perceraian resmi, hidup Bu Ratna berubah drastis. Ia kini memegang kendali penuh atas perusahaan yang dulunya dikelola suaminya. Dari luar, orang melihatnya sebagai janda kaya yang kuat dan berkuasa. Namun di balik itu, ada sisi rapuh yang hanya diketahui satu orang, Bima. Beberapa minggu setelah sidang, Bu Ratna memanggil Bima ke ruang tamu rumah besarnya. Tak ada lagi suami yang berteriak soal bisnis. Tak ada lagi suara anak-anak yang dulu menghiasi rumah. Hanya ada keheningan. Dan disitulah ia merasa benar-benar bergantung pada kehadiran Bima. Bima, ucapnya pelan. Aku sudah tidak ingin bertemu pria-pria itu lagi. Semuanya pelarian. Nyatanya yang selalu ada di sisiku hanya kamu. Bima menunduk, berusaha tetap profesional. Saya hanya menjalankan tugas, Bu. Bu Ratna tersenyum samar, lalu mendekat. Jangan merendahkan peranmu. Kamu lebih dari sekedar supir. Kamu orang yang membuatku kuat melewati semua ini. Ia meraih tangan Bima. Sentuhan itu membuat Bima kaku. Namun ia tidak menariknya. Tatapan Bu Ratna penuh arti. Ada kelembutan sekaligus keberanian. Selama ini aku sibuk mengejar kesenangan singkat dengan pria muda. Tapi ternyata yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang bisa benar-benar mendengarkan. Dan itu kamu, Bima. Bima menghela napas dalam. Bu, saya takut orang akan salah paham. Saya ini siapa? Hanya sopir. Sedangkan ibu, jangan panggil aku ibu lagi saat kita berdua. Panggil Ratna. Kata itu terucap tegas, seolah menghapus jarak di antara mereka. Bima terdiam, lalu mencoba menyebut perlahan. Ratna. Bu Ratna tersenyum puas. Nah, begitu lebih enak didengar. Ia menatap Bima dalam-dalam, lalu menambahkan. Aku ingin kamu ada di sisiku, bukan sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang berarti.
Beberapa hari berikutnya, kebiasaan baru terbentuk. Mereka sering makan malam bersama, bukan lagi dengan jarak majikan dan karyawan. Kadang Bu Ratna menyiapkan sendiri makanan sederhana, lalu memanggil Bima ke meja makan. "Coba Bima, katakan enak atau tidak," ujarnya sambil menyodorkan sendok. Bima mencicipi, lalu tersenyum canggung. "Lumayan Ratna, tapi agak asin." Bu Ratna tertawarnya. "Kalau begitu, besok aku minta kamu yang masak, biar kita adil." Tawa mereka mengisi rumah yang dulu sunyi. Namun di balik hangatan itu, Bima masih dihantui dilema. Malam-malam ia sering termenung di kamarnya, memikirkan batas yang semakin kabur. Apa aku pantas? Aku cuma sopir, sementara dia perempuan kaya dengan segalanya. Orang akan mencibir kalau tahu. Batinnya gelisah. Pagi berikutnya, saat Bima hendak berangkat, Bu Ratna memanggilnya ke taman belakang. Ia berdiri di antara bunga yang sedang bermekaran. Wajahnya terlihat lebih segar. "Bima, kamu tahu kenapa aku makin tenang sekarang?" "Kenapa Ratna?" "Karena aku tahu, meski aku kehilangan banyak hal, aku tidak kehilangan kamu. Dan itu lebih dari cukup." Bima menatapnya, ragu untuk menjawab. Tapi senyum tulus Bu Ratna membuat hatinya sulit menolak. Ia mulai sadar, hubungan ini bukan lagi sekedar ketergantungan, melainkan ikatan yang perlahan tumbuh. Tetap saja, di lubuk hatinya, ada rasa bersalah. Ia sadar, hubungan mereka tidak mudah diterima. Tapi semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin Bu Ratna mendekat dengan penuh keyakinan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Bima tidak menarik tangannya ketika Bu Ratna menggenggam erat. Dan di dalam genggaman itu, ada janji yang belum terucap. Mereka berdua kini saling terikat, meski jalan ke depan penuh tanda tanya. Hari-hari setelah keakraban itu justru membuat Bima semakin gelisah. Setiap kali Bu Ratna menggenggam tangannya, setiap kali ia mendengar panggilan Ratna dari bibirnya sendiri, rasa bersalah semakin menekan dadanya. Ia sadar hubungan mereka melanggar batas yang selama ini ia junjung. Suatu malam, ketika Bu Ratna sudah tertidur di kamarnya, Bima duduk di meja kecil dengan secari kertas. Tangannya bergetar menulis kalimat-kalimat singkat, tapi penuh beban. "Ratna, maafkan aku. Aku tidak sanggup meneruskan semua ini. Aku hanyalah sopirmu. Dan aku takut menjadi buah bibir. Lebih baik aku pergi, sebelum semuanya semakin jauh." Pagi harinya, Bu Ratna terbangun dan mendapati surat itu di atas meja ruang tamu. Wajahnya langsung pucat. "Tidak mungkin," bisiknya gemetar. Ia berlari ke garasi, tapi mobil Bima sudah tidak ada. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan. Rumah megah yang dulu mulai terasa hangat kembali sunyi. Setiap sudut mengingatkannya pada kehadiran Bima. Ia mencoba mengisi waktu dengan rapat perusahaan. Tapi setiap kali menatap kursi kosong di belakang mobil, hatinya terasa hampa. "Aku tidak bisa terus begini," ucapnya pada diri sendiri. "Kalau dia tidak kembali, aku yang akan mencarinya." Dengan tekad bulat, Bu Ratna melakukan perjalanan ke kampung halaman Bima. Perjalanan itu panjang, melewati jalanan desa yang sederhana. Sesampainya di sana, ia langsung menuju rumah kayu di tepi sawah. Rumah orang tua Bima. Seorang pria parubaya membuka pintu. "Cari siapa, Bu?" tanyanya hati-hati. "Saya Ratna. Saya mencari Bima," jawabnya mantap. Tak lama kemudian ibunya Bima keluar. Wajahnya penuh tanda tanya. "Bu, apa urusan ibu dengan anak saya?" Dengan suara bergetar tapi yakin, Bu Ratna menjawab, "Saya datang bukan sebagai majikan. Saya datang sebagai seorang perempuan yang mencintai anak ibu. Saya tahu ada banyak perbedaan antara saya dan Bima, tapi saya tidak bisa menolak perasaan ini." Orang tua Bima saling pandang, jelas ragu. "Bu, kami hanya keluarga sederhana. Dunia kami berbeda jauh dengan dunia ibu," ucap sang ayah. "Saya tidak peduli status atau omongan orang. Yang saya tahu, Bima adalah orang yang tulus. Dia membuat saya kuat bahkan ketika seluruh hidup saya runtuh. Tolong beri saya kesempatan," kata Bu Ratna, matanya berkaca-kaca. Saat itu juga, Bima muncul dari dalam rumah.
Ia terkejut melihat Bu Ratna berdiri di hadapan keluarganya. "Ratna, kenapa kamu ke sini?" "Karena aku tidak bisa hidup tanpamu," jawab Bu Ratna lirih. Bima menatap orang tuanya, lalu kembali pada Bu Ratna. "Tapi, apa kata dunia?" "Biar dunia bicara. Yang penting aku yakin dengan perasaanku padamu," katanya lalu menggenggam tangan Bima erat di depan orang tuanya. Hening sejenak, ibunya Bima akhirnya tersenyum tipis. "Kalau memang seserius itu, kami tidak bisa menghalangi. Kami hanya ingin anak kami bahagia." Air mata Bu Ratna jatuh, kali ini karena lega. Bima pun akhirnya luluh. Hari itu juga mereka memutuskan untuk bersama, meski dengan cara sederhana. Beberapa bulan kemudian, pernikahan kecil digelar di kampung. Tidak ada pesta mewah, hanya doa dan kebahagiaan. Bu Ratna tampak anggun meski sederhana, dan Bima berdiri di sampingnya dengan penuh keyakinan. Setelah menikah, Bu Ratna menyerahkan perusahaan kepadanya. "Sekarang, giliranmu memimpin. Aku percaya, kamu bisa," ucapnya. Bima menerima tanggung jawab itu meski awalnya berat. Namun dengan dukungan Ratna, ia berhasil membawa perusahaan lebih maju. Sementara itu, Pak Arman, mantan suami Bu Ratna, mengalami kejatuhan. Perusahaannya yang tersisa merugi. Kekasih mudanya meninggalkannya, dan ia hidup dalam kesepian yang pahit. Ironi itu menjadi penutup kisah mereka. Bu Ratna yang dulu dikhianati dan terjerat kesepian, kini hidup bahagia bersama Bima, sopir yang berubah menjadi pasaran hidup sekaligus pemimpin baru.